Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah PJOK Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Nah, untuk mengefisienkan waktu, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya atas nama Tasya Susilawati. Saya Nurul Mukaromah. Nama saya Andriani. Nama saya Wulan Suci Ramdini. Saya Ainun Amalia Nurdin. Untuk itu, mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Amalia Nurdin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang cabang olahraga atletik dalam nomor jalan cepat. Jalan cepat atau juga yang disebut dengan istilah race walking merupakan sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Ketika seseorang berjalan cepat, maka ia harus memastikan bahwasannya kaki depan harus selalu menyentuh tanah sebelum kemudian kaki belakang akan meninggalkan atau tidak menginjak tanah. Pada saat satu kaki berada di tanah, maka posisi kaki tersebut harus lurus atau tidak boleh bengkok, serta tumpuan kaki yang harus berada pada posisi lurus. Biasanya perlombaan jalan cepat akan ditempuh jarak kurang lebih 3.000 atau bahkan sampai 100 km. Dalam jalan cepat ada 4 teknik dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, teknik start atau teknik awalan, yang kedua teknik melangkah, ketiga teknik berjalan, dan yang keempat yaitu teknik memasuki garis finish. Untuk prakteknya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang lari estafet. Langsung saja, lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu pemindahan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Selanjutnya, nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter sama dengan 400 meter dan nomor 4 kali 400 meter atau 1600 meter. Dalam melakukan lari sambung, bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan kemahiran dalam menerima tongkat dengan cepat di zona atau daerah pergantian, serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Selanjutnya, teknik lari estafet. Latihan teknik lari sambung, latihan teknik penerimaan tongkat dengan cara melihat atau visual. Pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan berlari sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Dengan cara tidak melihat atau non visual, pelari yang menerima tongkat
berlari sambil mengelurkan tangan ke belakang. Selanjutnya, pelari sebelumnya menaruh tongkat ke tangan si pelari setelahnya. Nah, teknik pemberian tongkat. Sini selanjutnya adalah teknik pemberian tongkat. Dari bawah, jika pemberi memberikan tongkat dengan tangan kanan, maka si penerima menggunakan tangan kiri. Saat akan memberi tongkat, ayunkan tongkat dari belakang ke depan melalui bawah. Sementara tangan penerima telah siap di belakang dengan telapak tangan menghadap bawah. Ibu jari terbuka lebar. Nah, sedangkan jari-jari yang lainnya dirapatkan. Tangan penerima berada di bawah pinggang. Dari atas, jika pemberi memberikan tongkat dengan tangan kiri, maka penerima juga menggunakan tangan kanan. Saat akan memberi tongkat, ayunkan tongkat dari depan melalui atas. Adapun prakteknya, silahkan simak video berikut. Bismillah, saya Tasya Susmawati dari Prodi PGMI akan membahas materi tentang senam. Nah, jadi senam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerak badan dengan gerakan tertentu seperti menggeliat, menggerakkan, dan meregangkan anggota badan. Senam adalah setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat dari senam yaitu untuk menghambat proses penuaan atau degeneratif. Kemudian, orang yang melakukan senam secara teratur akan mendapatkan kebugaran jasmani yang baik yang terdiri dari unsur kekuatan otot, kelenturan persendian, kelincahan gerak, keluasan, kardiovaskular fitness, dan neurovaskular fitness. Selanjutnya, jenis-jenis senam. Yang pertama ada senam lantai. Senam yang gerakannya dilakukan di matras dengan unsur seperti melompat, berguling, meloncat, dan berputar di udara serta menumpu pada tangan dan kaki. Lalu ada senam artistik atau atletik. Senam yang berisi gerakan-gerakan dengan menggunakan alat. Senam artistik menggabungkan aspek berguling dan akrobatik untuk mencapai keindahan dari gerakan-gerakan yang dilakukan menggunakan alat. Lalu ada senam aerobik, yaitu suatu cara latihan untuk memperoleh oksigen sebanyak-banyaknya. Olahraga ini untuk peningkatan kesegaran jasmani, bukan olahraga prestasi. Merupakan olahraga preventif yang dapat dilakukan secara massal. Lalu ada senam dasar, senam yang menitik beratkan pada bentuk latihan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Senam dasar adalah jenis senam tubuh atau kondisi melalui gerakan senam yang dipergunakan sebagai latihan pemanasan. Nah, selanjutnya ada senam ritmik atau senam irama. Nah, gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Nah, di sini kami akan mempraktekkan senam irama. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Indonesia sehat. Sehat Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah YIN Kendari. Baik, di sini saya akan membawakan materi terkait permainan bola besar. Nah, permainan bola besar merupakan jenis olahraga yang menggunakan bola berukuran besar sebagai objek dan anggota tubuh sebagai penggeraknya. Adapun beberapa jenis-jenis permainan bola besar, diantaranya bola voli. Nah, permainan bola voli ini dimainkan dengan 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 6 pemain, berbeda dengan olahraga lainnya. Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh 2 orang grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang dimana masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain. Olahraga bola voli dinaungi oleh FIVB, Federation International de Volleyball, sebagai induk organisasi internasional. Sedangkan di Indonesia, olahraga bola voli dinaungi oleh PBFSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Ya, adapun teknik dari permainan bola voli ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu servis, yang kedua itu passing. Nah, servis ini terbagi menjadi 2, yaitu servis atas dan servis bawah. Kalau passing ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada passing atas, passing bawah, block dengan smash atau spike. Adapun video prakteknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Ramdini, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah YIN Kendari. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu unsur budaya bangsa yang banyak tersebar di berbagai penjuru dunia, terutama pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk menemukan permainan modern. Permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang. Permainan peninggalan nenek moyang yang dilakukan dengan sukarela, di mana permainan tradisional ini dimainkan menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah masing-masing atau dari daerah tertentu yang harus dilestarikan guna mengkokohkan jati diri bangsa. Permainan tradisional menjadikan orang bersifat terampil, ulet, cekatan,
tangkas, dan lain sebagainya, serta memiliki manfaat baik bagi anak. Nah, permainan tradisional biasanya aturan yang digunakan dibuat langsung oleh para pemain. Dengan permainan tradisional, anak dapat menggali wawasan terhadap beragam pengetahuan yang ada dalam permainan tersebut. Permainan tradisional juga mengenalkan konsep menang dan kalah, sehingga saat bermain, anak-anak akan melepaskan emosinya. Salah satu permainan tradisional yaitu seperti balap karung. Nah, adapun permainan tradisional balap karung adalah bermula pada saat Belanda menjajah dunia di Indonesia. Permainan ini adalah sebuah permainan tradisional yang dimainkan oleh beberapa orang, sekitar 5-8 orang. Yang dimainkan dengan cara memasukkan kaki sampai pinggang atau dada yang ditunjukkan untuk saling berlomba. Siapa yang paling cepat atau mencapai garis finish, maka itulah pemenangnya. Materi tentang renang. Langsung saja, renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Renang juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah setelah berenang, biasanya membuat tubuh bugar dan rileks. Perasaan cemas dan stres juga bisa berkurang dan bahkan hilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknik renang gaya punggung. Teknik renang gaya punggung adalah teknik renang dengan posisi badan terlentang melihat ke atas, sedangkan punggung berada di permukaan air. Untuk gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas, namun arahnya berlawanan. Untuk teknik pengambilan nafas, gaya punggung dapat dilakukan kapan saja karena wajah berada di atas air dan menghadap ke atas. Bisa disimak pada video. Bismillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik renang gaya kupu-kupu. Nah, teknik renang gaya kupu-kupu adalah teknik renang yang didapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan, karena gaya kupu-kupu mempunyai pusat kekuatan pada lengan. Untuk gerakannya dapat seperti lumba-lumba atau dolphin yang masuk ke dalam air kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah. Sedangkan kaki lurus rapat bergerak sesuai alur gerakan badan. Sekian pengertian dari teknik renang gaya kupu-kupu. Terima kasih. Renang gaya dada adalah sebuah teknik gaya renang yang mirip dengan katak saat berenang. Sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Nah, untuk kecepatan gaya dada lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Namun, gaya ini cocok untuk orang yang ingin berenang secara santai. Nah, teknik gaya dada ini berada di kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong badan ke depan. Pada gaya ini juga diperlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala ke atas untuk bernapas. Teknik renang gaya bebas. Teknik renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat.
Meskipun disebut dengan gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Pada saat melakukan gaya ini, posisi badan berada di atas permukaan, tangan mengayuh ke depan, sedangkan kaki menendang atau melakukan gerakan seperti menggunting. Untuk teknik pengambilan nafas adalah saat tangan diangkat ke atas untuk mengayuh, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau kiri. Setelah itu, lakukan penarikan nafas bisa dengan mulut atau hidung. Itulah praktek dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.